Oke, selamat datang di MKJ Star Bercerita, tempat di mana kamu akan menemukan motivasi dan segala informasi dengan bintang tamu yang pastinya berprestasi. Mari kita dengar podcast ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rehan. Dan malam ini aku sama teman aku, Eka. Mana Eka nih? Halo, Han. Ada suara aku, Han. Kemana tadi Eka? Ada lah tadi, tapi suara aku udah keluar kayaknya. Oh, ada. Nah, jadi kan Kak, sekarang nih kita udah di podcast nih Kak. Di MKJ Star Iya, Bercerita iya. Kak. Nah, Bener, jadi bener, kan bener, bener. akhirnya kita ngundang bintang tamu di episode pertama nih, Kak. Ya, bener ya. Kak tahu gak siapa, Kak? Aku ada nge-scroll IG sih kemarin, Han. Terus aku nemu kan di postingan di MKJ, katanya abang ini dari hukum ya. Namanya Bang Jaga Wih, Rudi. Wah, fakultas tenan aku tahu lah tuh. kan aku kan. Iya, sefakultas tuh. Nah, kebetulannya abangnya udah datang juga, Kak. Dan langsung deh ini Bang Jaga Rudi. Ya, Halo, halo, Bang. halo Rehan, halo Eka. Hai, Bang. Apa kabar, Bang? Hai, Bang. Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bang. Alhamdulillah baik, Kegiatan Bang. apa, Bang? Akhir-akhir nih, Bang. Yo, kalau akhir-akhir ini kan ya yang tentulah ada. Kalau sekarang ini musim pandemi COVID-19 nih tetap melaksanakan kuliah, tapi dilaksanakan dengan secara daring kan atau secara online. Jadi kegiatan yang utama sehari-hari itu pertama itu kan melaksanakan kuliah daring itu kuliah online. Nah, Kalau tadi ada kuliah, Bang? kalau Tadi pagi ini? kalau tadi hari Senin ada kuliah. Cuma Kuliah apa tuh, Bang? kuliah sore, kalau tadi praktik peradilan tata usaha negara kalau tadi. Kebetulan sekarang kan di semester 5. Oh, di semester 5 lah praktik, Bang, ya. Saya ini dari hukum Gimana? juga, Bang. Berarti Rehan ini hukum 19 ya? Iya, Bang. Kalau Eka? Eka Agribisnis 19, Bang. Berarti kalian angkatan 19. Iya, Bang. Iya. Terus tuh Bang, kan kami tadi udah nyebutin nama Abang beda sih Bang, tapi kan mungkin kawan-kawan yang lainnya nonton podcast. Yang dengar ya, Kak. Mana Eka nih? Eka nih kayaknya malu-malu kayaknya nih. Hilang-hilang suaranya. Sumpah hilang-hilang. Bentar ya. Keluar. Lanjut ya, Bang. Ya kok ngilang-ngilang anaknya nampaknya dak. An. Itulah, Bang. Nggak tahu lah ngapa Eka nih suka ngilang-ngilang orangnya. Nah, jadi Bang, Abang nih kan dari Fakultas Hukum lah, Bang. Fakultas gitu, Bang. Iya. Mungkin dari awal ya, Bang, kira-kira bisa cerita ya, kenapa Abang akhirnya masuk ke Fakultas Hukum? Emang Abang dari dulu tuh emang mau pengen masuk hukum, Bang? Oke. Kan di Fakultas Hukum nih emang niatan dari awal gitu kan. Kan pertama dulu Abang ikut tes SNPTN. Iya, Bang. SNPTN itu ngambil juga yang pertama Fakultas Hukum UNAN. Yang kedua ngambil Ilmu Politik UNAN. Tapi nggak tahu juga kan takdir, nasib dan sebagainya belum lulus gitu di SNPTN. Nah, terus dari situ Abang tes lagi, tes lalu SBMPTN tuh. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu kan. Iya, Bang. SBMPTN tuh Abang juga ngambil yang pertama Abang ngambil jurusan hukum, yang kedua Abang lagi ngambil lagi ilmu politik UNAN juga kan. Nah, kebetulan alhamdulillah di SBMPTN tersebut pilihan pertama yaitu Fakultas Hukum UNAN tuh lulus gitu. Nah, itulah emang niatan dari awal sih masuk. Berarti lulusnya dari SBMPTN lah, Bang? Iya, Mas. Sama berarti gitu, Bang. Iya, nampaknya SBMPTN enggak ada nasibnya di situ kan. Tapi alhamdulillah di SBMPTN lah, Bang. Iya, di SBMPTN alhamdulillah lulus Fakultas Hukum UNAN. Nah, di Fakultas Hukum ini kan, Bang,
banyak UKF-UKF-nya enggak, Bang. Nah, dari Abang deh pastilah kayaknya aktifnya nih. Kalau lihat dari prestasi-prestasinya, Bang. Apa ya UKF yang Abang ikuti, Bang, di Fakultas Hukum tuh, Bang? Kalau masalah UKF tahun pertama Abang ikut UKF Combat Justisia gitu. Di mana Combat Justisia itu merupakan klub debat Fakultas Hukum Unan dan juga penulisan di bidang hukum gitu. Jadi di UKF itu diajarkan berdebat dan juga bagaimana menulis tentang hukum gitu. Jadi debat dan penulisan hukum. Gitu. Nah itu yang pertama. Terus Abang juga sekarang tuh ikut penelitian tuh bersama dosen kan. Ada namanya Pusat Kajian Agraria dan Adat gitu. Di mana di pusat kajian tuh kebetulan yang manahkan sebagai peneliti muda di situ kan. Istilahnya tuh kayak pembantu dari dosen tuh lah gitu. Kayak asisten daripada dosen penelitian gitu. Siapa tuh, Bang? Prof. Kurnia, Bang. Gila, kalau direkturnya ya Prof. Kurnia sekarang. Prof. Kurnia Warman. Itu Guru Abang besar Agraria Indonesia. Kan nanya nih, ngapa kah? Malu-malu ya kan nih. Hilang suara dia dari tadi tak. Pemalu emang dia, Bang, soalnya, Bang. sekarang masih hilang ya? Udah lancar. Oke, kami mau nanya nih, kan Abang ikut yang penelitian sama dosen-dosen tuh dah. Itu tuh Abang mendaftarkan diri sendiri atau dipilih sama dosen atau gimana tuh, Bang? Bang. Kan kebetulan pada waktu itu kalau tidak salah pada tahun 2018 didirikanlah Pusat Kajian Agraria dan Adat Fakultas Hukum Unan itu kan. Ya, sedangkan waktu itu di penelitiannya itu merupakan baru pertama peneliti senior gitu, yaitu dosen-dosen. Nah, dosen-dosen tersebut tampaknya juga membutuhkan asisten gitu ataupun pembantu lah istilahnya dalam penelitian tersebut gitu kan. Karena tidak mungkin lah dosen itu yang menghandle segalanya kan, karena kesibukan dan lain sebagainya gitu. Kayak menghandle dari kesekretariatan, menghandle bagian apa gitu, dokumentasi dan sebagainya gitu kan. Nah, maka memerlukanlah bantuan dari mahasiswa gitu sebagai peneliti muda istilahnya di situ. Nah, pada waktu itu membuka open recruitment gitu. Membuka open recruitment tuh sebanyak kalau tidak salah yang diterima 11 orang gitu dari mahasiswa. Dalam melalui open recruitment tersebut alhamdulillah diberikan amanah oleh Prof. Kurnia Warman dan peneliti senior lainnya kan untuk ikut bergabung di dalam pusat kajian itu gitu. Jadi melalui mekanisme oprek gitu dulu. Begitu. Wih, mantap nih Abang kita nih dah. Berapa yang daftar waktu itu, Bang? Ya. Berapa yang daftar waktu itu? Kalau yang daftarnya kurang tahuan berapa pastinya, angka pastinya kan. Nah, tapi yang keterimanya kemarin kalau kurang lebih 11 orangan lah kemarin yang dari mahasiswa. Berarti lah nampak lah PK Bang besok nih, Bang. Kalau masalah PK masih diambang juga sekarang. Masih diambang, tapi lah di Paga, Bang. Kalau melihat dari nilai-nilai itu ke kemana orangnya kan. Tapi belum berani untuk nyebutkan sekarang ke kemana. Masih diambang, Bang ya. Masih ada 1 semester lagi. Terus kalau boleh tahu rintangannya apa nih, Bang? Salmo nih, Bang. Rintangan apa tuh? Rintangan nih banyak. Rintangan apa, Kak? Iya, rintangan apa, Kak? Nah, hilang lagi suara dia. Halo. Enggak. Jelas nih. Rintangan kayak dalam kan Abang ada kesibukan di luar jam kuliah kan. Itu sekiranya ada rintangan tersendiri dalam mengatasinya gitu nah. Atau kayak waktu berhadapan sama dosen ada rintangannya apa tidak gitu Mas Eka, Bang. Oh, itu kalau udah diberi kepercayaan sama dosen itu kan, ya mau tidak mau lah kita harus emang seoptimal mungkin gitu.
Nah, kalau masalah rintangan palingan yang terberat itu adalah mengatur waktu. Karena waktu itu susah, karena kan kita di kampus itu kan dibagi organisasi, perkuliahan gitu. Nah, antara dua tuh uh, kalau kita apa kurang jeli memanage waktunya, nah itulah yang menjadi rintangan tersebut kan. Nah, kayak misalkan kita sedang ada jadwal kuliah ataupun praktik, sedangkan dari penelitian ataupun dari organisasi meminta kita hadir gitu, rapat ataupun kegiatan acara lah gitu. Nah, di situ kita lebih memanage waktu, mana yang kita anggap harus kita ikuti, apakah kuliah, apakah organisasi gitu. Antara dua tersebut perlulah kita menimbang gitu pada saat yang bersamaan gitu. Kalau rintangan lain diraso kalau saat sekarang ini belum ada sih. Palingan memanage waktu itu lah yang lumayan susah gitu. Karena bingung gitu antar kewajiban kuliah dengan organisasi. Enggak Bang gitu kan. Oh. Terus kan Bang, kalau kami itu apa beberapa prestasi dan ada dalam diri ada yang diberi gitu Bang. Mungkin bisa berbagi pengalaman yang kita lewat Bang. Mungkin bisa cerita tadi Bang. Suaranya kurang jelas kah? Kayak berdengung gitu. Ehan? Halo, Ehan? Malah hilang ya kayak lagi. Iya. Nah, jadi kan Bang, dari udah berhasil nakluki rintangan tadi kan Bang, udah berhasil memanajemen waktu dan dalam gitu, pastinya akan membuahkan hasil gitu Bang. Nah, di sini di Instagram @imkjunan, mungkin kawan-kawan yang dengar podcast ini bisa langsung cek di Instagram @imkjunan. Di situ post paling atas udah ada tuh IMKJ Star. Dan ada juga fotonya Bang Jagarudi nih. Terus di slide-nya tuh berikutnya ada prestasi Abang nih. Nah, jadi kan kalau kita tengok di sini Bang, pertama tuh ada juara 2 lomba debat Fakultas Hukum UNAN 2018, ya Bang? Iya. Berarti ini dari Kombat Bang. Waktu itu kan kebetulan ada kegiatan namanya Gebiar Mahasiswa Hukum gitu, atau di MA kan, yang diadoin oleh kawan-kawan lembaga pekajian Islam gitu. Nah, seharusnya kalau tahun-tahun sebelumnya kan itu lomba sesumbar Riau Jambi. Karena ada beberapa hal rintangan waktu itu, LPI ngambil kebijakan bahwa diadakan hanya sefakultas hukum gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu tim kami juga mendaftarkan untuk ikut lomba GMH tersebut, yang mana lomba itu dilaksanakan sefakultas. Dan alhamdulillah dari tim Kombat Justisia pada waktu itu masuk final kedua-duanya gitu. Artinya yang juara 1 juga dari Kombat Justisia, kawan abang, dan juga juara 2-nya juga dari Kombat Justisia gitu. Berarti emang ketemu di final ya? Ya, ketemu di final, kebetulan sama-sama dari Kombat kan. Nah, terus yang kedua nih Bang, ada 10 besar nasional penulisan esai UNRI tahun 2019. Berarti ini berangkat ke Riau gitu Bang? Enggak, waktu itu kan kalau nggak salah tuh April kalau nggak salah. Karena itu kan udah masuk pandemi kan. Pandemi COVID-19 kan. 2019 nih Bang? 2019? Iya. Oh ya, di situ ada keliru Abang Tuhan. 2020 tuh. Kalau salah. Iya, ada keliru. Berarti 10 besar nasional penulisan esai UNRI tahun 2020 ya Bang? 2020. Nah, kebetulan kemarin tuh kan ada masuk pandemi kan. Nah, jadi dilaksanakan secara online pada waktu itu. Pertama tuh diseleksi dulu kan, berkas nasional diseleksi. Kalau nggak salah tuh berapa peserta dari itu? Dari yang diseleksi itu ada 20 masuk finalis namanya. Nah, di finalis tuh kebetulan alhamdulillah pada waktu itu masuk 10 besar gitu. Walaupun tidak juara 1 ya. Saya adalah 10 besar ya Bang. 10 besar nasional.
Dan kemarin dibukukan juga gitu. Tulisannya itu dibukukan oleh yang mengadakan acara itu, organisasi yang ada di Unri. Kalau Mas ingat kira-kira judulnya apa Bang esai Bang? Masalah waktu itu tentang manajemen organisasi kalau nggak salah. Oh. Saya ingat Abang tentang temanya yang diangkat panitia pada waktu itu mengenai bagaimana memanage waktu antara organisasi dan perkuliahan. Itu kalau salah temanya kemarin. Cuma kalau untuk judulnya kurang ingat apa kemarin tuh. Berarti alhamdulillah 10 besar Bang. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini juga 10 besar Bang. Dalam Nasional Lomba Menulis Esai Pekan Visip 2019. Yang ini betul kan 2019 Bang? Iya, itu salah kemarin tuh 2020 juga tuh. Waduh. Berarti 2020 ya Bang? Kemarin keliru Abang, agak lupa loh. Karena seingatnya kemarin tuh emang itu dilaksanakan daring juga tuh. Nah, yang itunya, yang di Visip nih kemarin tuh rencananya dilaksanakan secara terbuka kan, secara langsung. Yang Visip nih dulu kemarin tuh. Ini Visip di Unan? Iya, Visip Unan yang ngadoin senasional. Bulan berapa tuh Bang? Kalau nggak salah itu sekitar Maret apa Februari, bulan 2 gitu. Oh, berarti sebelum kita dipulangkan ya Bang? Masih di Padang waktu itu. Iya. Dan juga kawan-kawan yang dari Pulau Jawa dan itu tuh, yang dari Sumatera, kayak yang dari Palembang tuh kan, juga memesan tiket waktu itu. Ada yang lama pesawat, ada yang memesan tiket bus gitu. Tapi kebetulannya waktu itu dari Rektor Unan emang nggak boleh ngadain acara itu kan. Iya benar. Karena waktu sedang tinggi-tingginya angka COVID waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu Unan tuh dipulangkan tuh setelah UTS salah. Iya setelah UTS. Nah berarti kita lanjut yang keempat Bang. Ini yang udah di luar Indonesia nih lagi nih. Official Delegate AYIMUN. ASEAN Youth International Model United Nations Bang. Iya. Kalau agenda tuh pada tahun 2018 tuh. Dilaksanakan pada tahun 2018 di Malaysia, di Putrajaya. Agenda yang merupakan agenda kayak simulasi gitu. Kayak simulasi sidang di PBB. Gimana PBB gitu kan. Nah, jadi kita tuh beberapa delegasi atau yang gitu mewakili setiap negara gitu. Nah, tapi kok Abang yang bisa terpilih jadi official delegasinya, Bang? Kayak mana tuh, Bang? Kira-kira, Bang? Pada waktu itu AYIMUN yang merupakan yang tuan rumahnya pada waktu itu di Malaysia pada tahun 2018 itu ngadain seleksi ke seluruh gitu kan, ke seluruh pemuda yang ada di dunia nih. Tapi tidak seluruhnya yang ikut gitu kan. Yang kebanyakan dari Asia dan Eropa juga ada beberapa delegasi kemarin yang ikut. Itu dilaksanakan seleksi terlebih dahulu. Yang pertama seleksi bekas dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pada waktu seleksi itu dapat email, dapat dari AYIMUN itu kan, bahwasannya Abang gitu kan, Jaga Rudi dinyatakan lulus gitu. Silakan mengurusi kelengkapan berkas-berkas dan sebagainya. Gitu. Nah, pada itulah alhamdulillahnya lancar, berjalan-jalan lancar dan sampailah kepada acara itu. Nah, waktu itu juga ada kok yang dari MKJ 17 gitu. Kalian kenal Kak Lulu dah? Kenal Kak Lulu. Kak Lulu juga. Kak Lulu juga ikut pada waktu itu. Kalau boleh tahu Bang, itu semua akomodasi, semua tanggungan emang benar-benar ditanggung gitu ya Bang? Nah, dia tuh ada beberapa kategori waktu itu. Boleh dijelasin Bang? Penasaran kan? Waktu kategori apa tuh ada setengah yang ditanggung gitu. Tapi kebetulan kemarin Abang nggak lulus yang itu gitu kan. Jadi akomodasi dan sebagainya emang ditanggung peserta delegasi gitu. Nah, kalau kebetulan nggak lulus yang itu kan kemarin
dia kan setelah seleksi berkas dikasih tahu tuh ini lulus yang mana Iya. gitu. Betulnya kemarin tuh yang full dari peserta gitu, yang nanggung biaya akomodasi ke itu Ke kan. Malaysia ada. Terus tuh gimana Bang? Apa sih namanya? Apa yang kami bilang ya? Feel abang waktu abang sampai Malaysia, ngerasain nggak bedanya Malaysia dan Indonesia tuh kentara jauh atau gimana? Kalau jujur ya, lebih lebih hampir-hampir kayak sama lah gitu kan. Karena kan di Jambi ini kan juga kayak atmosfernya juga merasukan lingkungan-lingkungan Melayu gitu. Sedangkan sampai situ juga merasukan itu gitu. Dari segi bahasa, dari makanan dan sebagainya gitu. Jadi tidak terlalu Nggak ada shock nggak Bang? Tidak terlalu terkejut lah dengan suasananya di situ kan. Bener. Kira-kira abang nyaman di Indo apa di sana Bang? Kalau di nyaman lah di Indonesia kan. Karena keluarga ke kegiatan-kegiatan di situ kan. Kami nak nanya nih Bang, mumpung ngomongin keluarga, kan kita anak rantau nih, dak Bang? Pasti jarang ada balik ke Jambi gitu kan, palingan pas liburan semester B, terus tuh apalagi sibuk kuliah kan, pasti juga jarang hubungin, dak. Kami nak nanya, bagi abang arti rumah tuh apa gitu nah, pas balik ke Jambi tuh kayak mana gitu? Bagus juga Ya pertanyaan. kalau arti rumah tuh ya kayak mana ya? Kita berasal dari situ kan, keluarga dari situ gitu. Tapi balik lagi lah, tujuan kita kuliah itu apa? Bener. Orang tua dan sebagainya gitu. Nggak mungkin lah kita tiap minggu nak balik ke rumah Iya sih, gitu. bener juga. Jujur sih, dibilang rindu sih emang rindu sama keluarga kan. Karena pas kuliah nih baru merasakan jauh dari keluarga, jauh dari rumah gitu. Biasanya mulai dari SD, SMP, SMA di rumah gitu kan. Orang tua ada yang masak, ada yang cuci baju gitu. Sedangkan kalau kita kuliah tuh, yo di rantau itu kan harus mandiri. Jujur yang dirasain emang awal-awal pertama masuk atau tahun pertama kuliah tuh emang merasa jauh dari keluarga tuh kayak mana rasanya gitu. Nah tapi balik lagi lah tujuan kita tuh. Tidak mungkin rumah di rumah baik terus dah kayak mana kita nak berkembang. Iya, kapan lagi mandirinya dak? Masa nak dibawa ketek emak terus kan? Terus yang terakhir nih, Best Social Idea SSN Bangkok 2020. Baru nih ya Bang? Ini kak yang paling banyak ditanyai sama orang Iya, kan? yang paling fresh yang lagi. jadi highlightnya iya. Baru kapan? Februari kemarin bang? Februari kemarin. Baru masih kan? Apa ya? Itu kemarin tuh udah musimnya tuh pandemi COVID-19 tuh. Pada waktu itu di Indonesia emang belum ada terkonfirmasi yang positifnya pada waktu itu kan. Februari belum bang. Ina hukum B masih jalan bang. Februari itu. Sedangkan di Thailand tuh udah ada yang terkonfirmasi positif pada waktu itu. Dia tuh sebanyak 32 orang. Awal-awal tuh 32 orang. Nah disitulah keberanian, tekad Labulat kan ikut acara tuh dan panitianya bilang acaranya emang terus jalan, nggak ada kita undur katanya. Karena kalau diundur takut nggak bisa lagi gitu kan, nggak bisa lagi keluar gitu. Nah pada waktu itulah karena tekad Lado tadi berangkat kami gitu, berangkat ke Thailand tuh mengikuti ada acara itu SSN. Kalau boleh tahu Bang, Eka benar-benar tidak tahu SSN-nya apa Bang? Boleh dijelasin dulu kali Bang? SSN tuh singkatannya kepanjangannya itu Saudara Satu Negara. Di mana yang pada waktu itu kita tuh kayak memperkenalkan budaya gitu gitu. Kayak memperkenalkan Indonesia ke Thailand gitu. Kayak transfer budaya lah gitu. Yang Thailand juga memperkenalkan ke kita gitu kan. Nah, dalam acara Saudara Satu Negara tuh tidak hanya memperkenalkan budaya, di situ kita juga diberikan kayak mana jadi volunteer gitu, kayak relawan gitu. Dan juga kemarin ada kayak kedatangan relawan dari PBB gitu kan, yang kebetulan delegasinya dari Korea kalau tidak salah tuh.
dan Korea Korea. Selatan datang Rehan baru. langsung tertarik nih ngomong-ngomong Korea. Apalah Iya, kawan. iya. Terus tuh Bang, ini acaranya tahunan ya Bang? Kalau tahun atau tidaknya kurang tahu juga sih. Soalnya kemarin tuh kan tahun kebetulan pula tuh tahun 2020 tuh ngadoin acara SSN gitu. Jadi yang pemuda-pemuda yang berminat kayak pertukaran budaya dan juga volunteer yang dari Indonesia itu juga lagi diseleksi lagi gitu. Siapa yang nak ikut dan sebagainya gitu kan. Nah, di Berarti situ ndak hanya acara pertukaran budaya tapi juga kayak kita diperlombakan gitu. Kayak siapa yang menjadi paper terbaik, pembicara terbaik di dalam acara itu gitu kan. Siapa yang mempunyai ide inovasi yang terbaik gitu. Nah, di situ juga diperlombakan gitu. Selain acara kita jadi relawan dan juga pertukaran budaya, kita juga sekalian ada perlombaan di situ. berarti kemarin abang tuh diseleksi bang. Iya, diseleksi juga. Itu dari mana tuh bang? Seleksi mungkin Nah, bisa seleksinya diceritai bang. yang Soalnya nyeleksinya itu panitia pusat lah, yang NGO-nya gitu. SSN ini kan merupakan NGO, non government organization kan, organisasi non pemerintah gitu. Jadi orang-orang tuh lah yang nyeleksinya kemarin tuh. tapi kok Iya, sampai ke kok abang gitu abang nah bang. abang tahu infonya, Seleksinya. tahu tentang event nih Kok gitu nah. abang gitu nah. Kalau masalah event-eventnya bang kasih tahu lah Iya. dari kalian ya. Nah, boleh tuh bang. Untuk informasi ini banyak caranya kita mendapat informasi ini. Dari Instagram juga bisa kita dapat informasi apapun kegiatan rangkaian acara gitu. Kayak Instagramnya event mahasiswa gitu. Coba kalian follow Instagramnya event mahasiswa. Nah, di situ banyak event-event apa yang dilakukan mahasiswa, kapan acaranya, apa bentuk acaranya gitu. Itu biasanya orang-orang NGO itu bekerja sama dengan Instagram itu gitu. Jadi orang yang Instagram itulah yang punya akun event mahasiswa itulah yang nyebarin info-info yang banyak apa tuh kegiatan-kegiatan mahasiswa itu. Intinya kita tuh lebih melek artinya kita yang mencari gitu kan. Jangan B gitu. Iya, Kapan benar-benar lagi Bang. kan? Mahasiswa kuliah B gitu. Terus tuh Kita tuh perlu kayak pengalaman, kayak mana kita negosiasi, kayak mana kita berinteraksi gitu. preparing bahannya ribet gak Bang? Kalau masalah prepare-nya dibilang ribet, ya jelas lah gitu kan. Karena itu kan menyangkut Bawa negara juga udah Bang. negara gitu dan budaya gitu dari budaya masing-masing gitu. Nah, itu persiapannya ya itu tadi lah berkas kayak pengalaman kita sebelumnya apa di bidang sosial gitu. Karena itu dipertimbangkan apa itu kayak pengalaman sebelumnya gitu. Kegiatan sosial yang pernah kita lakuin apa gitu. Itu seleksinya online juga ya Bang? Iya, kemarin seleksi online. Oh. Berarti Kebanyakan sih event-event mahasiswa itu yang pertama emang seleksi online. Diseleksi dulu berarti kan media secara virtual gitu ya online. Bang, kayak kita kuliah sekarang gitu ya? Diwawancara tuh barulah kayak ngomong gitu dengan orang. Oh, oke. Kan nggak datang ke tempat orang tuh kan. Panitia pusat di Jakarta kemarin. Di Surabaya, ya panitia pusatnya Surabaya. Surabaya. Tapi Bang, yang di notis nian tuh sekarang nih best social idea nih Bang. Iya. Best social idea. Best social idea gitu Bang. Iya, best social idea tuh kategori yang punya inovasi yang terbaik waktu itu. Kan waktu itu disuruh bikin paper tulisan yang mengenai inovasi gitu. Inovasi mengenai apa yang bagusnya gitu kan. Tentang keadaan yang ada di dunia nih lah istilahnya. Kayak masalah iklim gitu. Apa solusi kita, apa inovasi yang kita ciptakan untuk mengurangi hal tersebut gitu. Untuk membantu hal tersebut gitu. Nah, kayak kemarin inovasi yang tulisan yang kami
mengenai bagaimana teknologi buatan gitu, artificial intelligence gitu kan, kayak kecerdasan buatan gitu untuk memanage lahan pertanian gitu. Pada waktu itu kami mengambil tema ataupun judul tentang pertanian gitu. Ini Jadi tim Bang. ya, itu kami 3 orang tim. Itu random Oh, 3 atau orang. emang perwakilan negara, Bang? Dalam satu tim tuh. Maksud itu ditentuin kemarin tuh panitianya yang nentuin. Kita tidak bisa juga nentuin siapa Berbaur dia berarti orang-orang ya, itu Bang? kan. Berbaur gitu. Jadi sebelum acara itu emanglah kita persiapkan. Jadi kita datang acara itu emang langsung presentasi gitu, menjelaskan apa inovasi yang inovasi yang kita berikan lah istilahnya di situ. Kemarin kebetulan kami menulis tentang inovasi mengenai pertanian. Tentang Kalau boleh tahu rewardnya apa, Bang? Dari best idea itu, Bang? Kemarin ya kayak yang dapat medalinya, terus piagam juga gitu kan. Nah itulah yang dapat nama-nama poin-poin gitu besok kalau kita mau kegiatan apa. Dan di dunia kerja pun juga diperlukan benar, gitu Bang. kan. Plus lah nengok pengalamannya gitu. Terus itu biaya pribadi yang kayak ke Malaysia atau dibiayain, Bang? Itu kemarin proposal, orang tuh mintanya ngurus proposal kemarin. Kebetulan panitianya memberikan proposal, dan proposal itulah dijalankan kemarin tuh. Dan kebetulan dapatlah nutup biaya keberangkatan. Walaupun jajan pakai pribadi lah. Ngomongin jajan nih Bang, waktu di Iya, Thailand Bang. makan apa Bang? Kan Thailand ini kan budaya Agak-agak aneh makannya dah. kan kayak beda dengan Malaysia, Indonesia yang halal gitu kan Bang. Kebetulan pada acara itu panitianya udah prepare. Kan dan sebagainya itu disediain dari panitia gitu. Itu ada Datang ke restoran halal gitu kan, ke restoran Melayu. Kebetulan juga ada restoran Melayu Iya. kan. Yang halal. Jadi ke situ. Terus kalau untuk jajan kayak cemilan dan sebagainya ya milih-milih lah. Kayak nengok juga dari kemasannya kan. Berapa hari di sana kemarin, Bang? Kurang lebih seminggu. Iya. Acaranya berapa hari, Bang? Acara yang full acaranya kemarin berarti 4 sisanya harian. Ya, itu jalan-jalan pribadi apa emang udah masuk agenda dari event tuh, Bang? Udah masuk agenda dari event tuh. Ada juga kemarin dalam satu bus itu. Kayak study tour, enggak, Bang? Kemana gitu, Bang? Ke kampus-kampus yang ada di situ juga kemarin tuh ada. Terus ke tempat wisatanya gitu. Dan terakhir tempat oleh-oleh. Apa, Bang, oleh-oleh khas sana, Bang? Biasa. Itu wajib tuh kalau itu gantungan gantungan gajah putih. Kemarin sih beli coklat sih. Bersama kayak mana? Halal lah. Halal ya, Bang. Halal. Tahu kan Thailand. Ada kena culture shock gitu enggak, Bang? Kan waktu sama Malaysia Indonesia kan beda tipis lah, ada. Kalau di Thailand tuh gimana, Bang? Iya sih, jujur ya kalau yang ke Thailand kemarin tuh agak beda, nampak perbedaan dari segi budaya dan sebagainya gitu. Tapi kalau masalah kayak budaya orang-orang Indonesia kan terkenal ramah dan sebagainya, orang itu kayak itu gitu. Orang itu kayak ramah-ramah kayak mana gitu. Kayak sama orang yang lebih tua, kayak dia nunduk kalau itu. Sawadikap. Gitu. Aduh. Susah segi bahasanya lah kita memahaminya agak susah. Abang disediain translator atau enggak di sana? Kemarin kebetulan waktu event kami itu ada ada turgetnya. Orang tuh lah yang ngomong kan, ngomong apa terus diterjemahin dia ngomong. Kayak kemarin kami ke sekolah-sekolah kayak ngadain acara lah di salah satu SD gitu. Bisa dibilang masih jenjang SD gitu. Kami ngadain acara di SD itu, ada yang tukang terjemahinnya.
Kira-kira abang pengen ngulang lagi gak ke Thailand? Kok dikasih pilihan? Kalau dikasih pilihan itulah jujur saat pandemi ini banyak lah rencana-rencana yang belum bisa diwujudkan gitu. Tidak tahu entah kapan kan berakhir pandemi ini. Mudah-mudahan lah cepat selesainya biar agenda-agenda lain tuh gitu. Biar Rehan Eka juga ikut Iya. gitu kan. Ikutlah event. Bisa lah orang-orang kayak kami itu bang. Orang-orang kayak Apa? Tidak menutup kemungkinan bang. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Kalau Kesempatan dapat ada, lagi, cuma coba bang. kesempatan tuh selalu ada. Cuma kayak mana kita berusaha gitu. Kembali lagi ke kita sih. Acak. kalau sekarang lanjut dulu bang. Lanjut bang. Ya intinya tuh kan kita usaha lah. Jangan pasrah untuk nunggu-nunggu gitu. Nunggu diajak kawan baru ikut gitu. Kita tuh harus berusaha lebih aktif gitu kan. Karena kegiatan-kegiatan tuh ya semasanya ya kita kuliah kan cuma 4 tahun gitu. Nah, nikmatilah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat lah sibuk pula, sibuk skripsi, sibuk bimbingan, sibuk ngurus seminar proposal dan sebagainya kan. Nah, disitulah di tahun 1 dan tahun 2 tuh lah momennya gitu. Kita ikut event ini, ikut event itu gitu. Untuk nambah-nambah poin gitu lah. Itu jangan orang kuliah gitu. Orang seminar, orang skripsi, tapi tidak tahu apa yang dapatnya itu selama perkuliahan apa. Intinya lebih aktif lah untuk mencari event-event. Nah, berarti emang tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang dan kawan-kawan yang dengar podcast ini supaya bisa ke lomba di internasional juga kayak abang. Intinya baik-baik cari informasi dak bang. Terus tuh berkemauan tinggi. Bener. Oh iya bang, kan kemarin IGYMKJ ada ngadain Q&A tentang abang kan. Jadi ada beberapa rekan kita yang ngasih pertanyaan ke abang. Boleh lah bang kami abang sharing-sharing di sini bang? Boleh. Banyak ada beberapa sih bang. Tidak banyak bang, beberapa lah bang. Enggak bang, gampang lah bagi abang bang. Kami duluan ya bang, Eka duluan ya. Ini ada dari @siska_ajo. Siska nanya di sini, gimana sih bang cara manajemen waktunya yang bagus gitu nah? Oke, halo Siska. Iya bang, hai Siska. Manage waktu, kembali lagi lah yang Bang bilang tadi. Kita harus pandai-pandai membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Misalkan dirasa lebih penting, misalkan nih, ada kegiatan yang bersamaan gitu. Pada waktu itu kita ada jadwal kuliah gitu. Dan ada juga hal-hal yang lebih penting. Gitu. Ke skala prioritas lah antara memilih dua itu. Mana yang kita rasa memiliki prioritas tinggi gitu. Antara organisasi itu apa perkuliahan itu. Nah, kan kita dalam kuliah ini kan juga ada ketentuannya berapa persen kita harus hadir kan? 75 dak? Nah, 75%. Nah, jadi misalkan yang dirasa nih yang penting gitu, organisasi itu memang penting, kalau tidak ada gitu tidak jalan kegiatan tuh misalkannya. Sedangkan pada hari itu ada juga jadwal kuliah. Gitu. Yo kayak mana lah kita memilihnya gitu. Karena kan gunakanlah hal tersebut yang tadi gitu, yang kehadiran tadi gitu. Kalau tidak ada hal-hal yang penting apa juga kita kuliah gitu kan. Bukan ada hal yang penting. Sedangkan perkuliahan ada organisasi yang lebih penting gitu. Karena kita lah sering tidak masuk kuliah gitu. Jadi agak susah gitu. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Kalau kuliah apapun itu di kuliah gitu. Nah, itulah yang ditakutkannya ada kegiatan yang bersamaan dalam satu hari atau dalam jam itu gitu. Jadi kita bisa memilihnya antara dua tuh organisasi tadi apa perkuliahan tuh. Jadi intinya lebih ke skala prioritas. Iya. Benar-benar. Berarti emang prioritas ya bang ya. Nah terus bang,
Lanjut Bang. Hmm. Ini pertanyaan tuh agak kayak ada kaitannya dengan pertanyaan tadi Bang. Pertanyaan itu dari @noval elvando. Apa sih Bang alasan aktif di kampus? Padahal kan kuliah cuma untuk belajar di kelas. Tuh pertanyaan dari Noval Elvando Bang. Oke, terima kasih Noval. Hai Noval. Hai Bang. Noval. Iya. Alasan aktif di kampus tadi kan lah Bang bilang juga dah sih. Iya, Bang. Kalau kita kuliah itu dak hanya belajar tuh dak hanya kita dapatkan di kelas gitu. Di kelas tuh pun dosen dak juga ngasih apa semua yang kita perlukan gitu. Jadi kayak mana kita pintar-pintar mencari hal tersebut gitu. Karena kalau kita kuliah be, yang kayak lebih ke memanage organisasi kita tidak ngerti kalau kita lah di dunia kerja gitu, kayak mana menghandle bawahan kita tidak ngerti juga misalkan kalau kita di dunia kerja gitu, sedangkan kita tidak diajarkan hal tersebut kan. Nah dari segi organisasi tadilah ataupun kegiatan-kegiatan tadilah kita mendapatkan hal yang tidak kita dapatkan di dunia di bangku kuliah itu gitu. Kayak mana memanage orang gitu, kayak mana caranya bernegosiasi dengan orang. Jadi salah anggapan kalau orang mengatakan kuliah itu hanya belajar dan belajar gitu. Belajar tempatnya bukan hanya di bangku kuliah, di organisasi itu kita juga belajar sebenarnya. Oke Bang. Terus tuh lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ada dari @mutia @mutiaw_. Mutia nanya, gimana biar seproduktif itu Bang? Seproduktif kayak mana ya Bang? Maksudnya tuh Iya. aktif Iya, Bang. gitu ya. Nyambung pertanyaannya. Iya sih. Kembali lagi ke kemauan sih menurut Abang. Produktif tidak produktif kita tuh tergantung kemauan kita kan. Karena kita tuh sebenarnya mampu untuk melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu ataupun ikut kegiatan sesuatu yang kita anggap penting lah gitu. Tapi kembali lagi lah ke kemauannya, ada tak kemauan kita di situ untuk produktif? Karena itu pilihan. Produktif tidak produktif kita selama perkuliahan itu adalah pilihan kita yang memilih. Tidak bisa pula gara-gara alasannya karena berkawan dengan orang itu. Nah, yang salah satunya kawan sih juga penting gitu. Untuk alasan kita produktif atau tidak lingkungan produktif. kita gitu. Iya, kembali ke lingkungan ya. Kalau lingkungan yang baik, yo insya Allah kedepannya berjalan dengan baik gitu. Sebaliknya kalau lingkungan buruk, ya ulah. Abang pernah ngedrop gak Bang? Karena jadwal yang bisa kita bilang padat kayak gini kan. Terus kayak ngedrop maksudnya di selama pandemi. Pokoknya selama kegiatan antara kuliah sama organisasi sama ikut event-event gitu nah. Kan otomatis itu pikiran Abang juga terbagi gitu kan. Gitu, ada sempat kayak tidak sanggup lagi gitu nah. Iya. Iya sih. Kalau jujur dibilang ada ngedrop atau tak, tentunya namanya manusia kan. Manusia itu juga ada batas kapasitasnya gitu. Karena kembali lagi lah skala prioritas tadi gitu. Dan juga gimana ya? Untuk mengatasi hal tersebut ya kita pandai-pandai lah mengatur waktu. Pertama kalau waktu istirahat ya kita gunakan istirahat. Waktu libur gitu, kayak Sabtu Minggu misalkan tidak kuliah ya kita gunakan untuk libur atau apa gitu. Misalkan kalau ada kegiatan hari Sabtu atau Minggu, ya kita pilih lah kegiatan yang tidak terlalu membuat kita buat drop dan sebagainya gitu. Karena masih banyak kegiatan dari Senin sampai Jumat tuh yang perlu kita lakuin gitu. Kalau misalkan dapat waktu libur ya emang gunakanlah sebaik-baiknya gitu. Kayak mana kita istirahat dan sebagainya. Tidak mungkin pula harusnya setiap hari lakukan kegiatan dan sebagainya. Ya kalau libur lah, istirahatkan. Jangan dipaksain ya Bang. Karena manusia kan itu punya kapasitas pula, punya batas. Ya, ada batas yang gitu manusia. Nah terus Bang,
pertanyaan selanjutnya Bang. Dari Abang aktif tadi yang dibilang produktif tadi Bang. Mm-mm. Nah, kira-kira pertanyaan dari @nw_wahidah. Kira-kira Kawaida. ada enggak mimpi iyo Bang kayaknya Bang. Kak Wahidah. Iya. Apa penting? Mimpi yang masih ingin dicapai apa aja nih? Mimpi dicapai apa ya? Yang masih belum tercapai Bang. Pengen yang mungkin ke Amerika, mungkin eventnya. Jujur ya, kalau masalah mimpi tuh emang kepingin sih melanjutkan studi ke luar negeri gitu kan. Kayak semua orang gitu. Punya lah cita-cita kayak itu, punya mimpi kayak itu. Kayak melanjutkan studiku gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya gitu. Tentu mimpi-mimpi itu kalau tidak kita wujudkan dari sekarang, yo tidak mungkin pula lah datang gitu. Kita perlulah usaha. Kalau mimpi ya itu sih, pengen melanjutkan studi ke luar negeri kalau bisa gitu. Kemana tuh kira-kira Bang? Ya kan tau lah ada Rehan kita nih apa di bidang hukum gitu kan. Iya Bang. Nah kalau yang kayak dosen-dosen senior kayak dosen-dosen di Fakultas Hukum itu kan banyak melakukan studi ke Amerika, terus ke Slovakia, gitu, ke Belanda gitu. Karena kiblat hukum dunia ini emang dari situ kan. Bagusnya dari sana gitu. Kiblat hukum tuh di Belanda lah Bang. Amin. Mudah-mudahan lah. Amin. Iya Pak. Ada motor. Oke Bang. Tunggu bentar ya Rehan. Iya Bang. Kunci motor. Terus apa lagi? Terus tuh Bang, Apa lagi Kak? ini ada pertanyaan dari Seprian Darko. Dia nanya gini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan jika ikut kegiatan-kegiatan delegasi ke luar negeri Bang? Katanya gitu Bang. Kayak tadi sih di awal Abang juga pernah bilang yang pertama itu adalah kita mencari informasi yang pertama kali. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah pertama cari informasi. Informasi banyak lah. Kita yang harus mencari informasi itu, jangan kita informasi itu gitu. Banyak kayak di Instagram, kayak di media-media sosial lain lah. Kita bisa mendapat informasi. Terus selanjutnya kita persiapkan memang kita lihat dulu ada enggak basic kita di situ gitu. Nah, pula paksain kayak event ini kayak rasanya ada enggak basic kita di situ, kayak ada enggak kayak kemampuan kita di situ rasanya. Kalau ada, yuk kita ikutin. Kita ikut di event-event itu gitu. Nah, saatnya yang terakhir tuh ya eksekusi, tinggal eksekusi lagi. Kayak mana di hari kita harus serius dalam ikut event tuh. Kembali lagi ke tujuan kita ikut event itu apa gitu. Emang benar-benar serius kita mengikuti event itu. Gitu. Jangan event berlalu, tidak ada yang kita dapat dari event itu gitu. Kita dapatin dari sebuah event. Nggak, beberapa lagi Bang. Ayo Bang nih. Mungkin lanjut dulu Kak yang ini. Abang sedang di apa nih? Sedang di lapangan badminton. Dua lagi nih Bang. Dua lagi Bang. Eka lagi Han. Oke. Iya, digabung Meka. Sama yang nanya nih. Kalau ada keterkaitan apanya ini ada dari suci.shf dua-duanya dari dia nanya gini, di Thailand apakah setidaknya harus bisa bahasa Thailand Bang? Terus perbedaan tata krama di Indonesia dan Thailand apa baik gitu nah katanya. Iya kan pertanyaan tuh sebenarnya lah dijawab juga di awal tadi. Kayak harus bisa bahasa Thailand atau tidak gitu. Penting sebenarnya menurut Abang bahasa itu penting ya. Di mana-mana pun kita berada pasti harus yang pertama kali yang kita kuasai adalah bahasa. Karena untuk kita berkomunikasi untuk apa tuh kita perlu penguasaan dari bahasa gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu kan tidak mungkin juga dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan tuh langsung ngerti, belajar langsung ngerti bahasa Thailand tidak mungkin juga kan. Nah, itulah panitianya menyediakan tour guide-nya gitu. Ada lah yang ngerti bahasa Indonesia dan menerjemahkannya ke bahasa Thailand atau dari bahasa Inggris ke bahasa Thailand. Kayak itu.
Apa tadi yang terakhir tuh? Nah, yang terakhir nih Bang. Krama ya, mengenai tata krama. Sebelum nanya Bang. Oh, Oh, ya yang itu tata krama ya Bang, tata krama. iya tentang tata krama. Tata krama dulu Bang. Iya, abang bilang tadi sih, orang-orang di Thailand tuh kayak sopan-sopan gitu, dibilangnya sopan gitu. Kayak dari SD itulah diajarkan gitu, kayak ketemu orang tuh kayak sopan, kayak nunduk gitu kan. Kayak Indonesia Bang. Iya kayak sama sih kayak di Indonesia kalau masalah tata krama gitu. Oke Bang. Nah, terus pertanyaan yang terakhir nih Bang. Tapi sebelumnya Bang siap kan Bang? Aku bertanya ini berat enggak? Hai, berat lagi kayaknya Bang. Kayak matematika. Ini pertanyaan dari @andi.iwn. Oh, iya. Sandy. Ada gak? Ya Bang. Ada gak rencana Bang Jagarudi buat nyalon jadi Bupati Tebo di masa mendatang? Aduh. Ini nih Sandy ini kawan abang nih sama Fakultas Hukum Iya Bang. 18 juga tuh. Berat sih ini dibilang kayak gitu kan. Karena itu kan ada gak kira-kira Bang? masa depan gitu. Kayak yang untuk orang banyak gitu kan. Kalau niat yang baik-baik itu tentunya ada gitu kayak niat baik itu kayak mana sih? Masa pula kita tolak gitu kan? Berbuat baik untuk orang banyak gitu. Tapi enggak tahu juga sih, tengoklah ke depannya gimana. Berarti ditunggulah calon Bupati Tebo, udah Bang. Kayak mana tapi nak ngelanjutin studi dulu kan? Ya kita studi dulu, masih lama lah. Kalau ngomong-ngomong itu masih lama. Ada lah. Kan baru rencana Bang. Kalau rezeki itu udah kemana udah. Dekat-dekat 50 lah dak Bang terjun ke politik dak Bang. Iya. Tapi semoga lah Bang. Oke aman. Besok lah. Gimana Han? Sudah Q&A Han? Q&A-nya kayak udah nih pertanyaannya. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Bang, kira-kira ada gak kata-kata motivasi dari Abang atau quotes-quotes dari Abang untuk nyemangati kami nih, kawan-kawan semua yang Ya apalagi buat Bang, adik-adik supaya 20 lebih kan. semangat gitu Bang. Supaya bisa terinspirasi dari Abang. Bener Bang. Menurut Abang sih quotes atau kata-kata motivasi itu tidak penting sih. Kata-kata motivasi itu kalau kita tidak termotivasi kayak mana juga gitu. Karena kembali dari kemauan kita sih. Dari diri kita gitu. Percuma kita dengar kata-kata motivasi tiap hari gitu. Tapi kerjaan kita tiap hari itu tidur gitu kan. Tidak ada yang kita lakuin, cuma dengar kata motivasi itu apa gunanya juga gitu. Tanpa ada motivasi tanpa reaksi gitu. Artinya kita mendengarkan kata motivasi tapi tidak kita lakuin, tidak kita eksekusi gitu. Percuma juga gitu kan. Tapi kembali lagi ke diri kita sih. Kemauan tuh. Balik lagi ke kemauan. Kita apapun acara atau event tuh sebenarnya banyak gitu. Kembali lagi ke kita mau dak kita mencarinya, mau dak kita mengikuti hal itu. Kegiatan banyak tapi kita malas bener-bener Bang. Gitu kan. Intinya kita iya kemauan diri ada Bang. Terus jangan mikir, jangan mau instan beda Bang. Nah, iya itu betul juga. Jangan mau disuapin deh gitu deh Bang. Mungkin juga kan. Iya, nikmati prosesnya deh Bang. Tuh. Kuliah masih lama gitu. Masih beberapa tahun lagi, ya ikutilah kegiatan-kegiatan tuh sebelum lah tamat kuliah nyesal, lah udah ikut itu. Sekarang waktunya kita bersinar, dak Bang. Benar. Berarti emang. Nah mungkin itu Bang, itu Bang ya Bang. Terima kasih buat Bang Jagarudi Bang, udah nyempati untuk bikin podcast nih Bang. Terus untuk kawan-kawan semua jangan lupa follow @imkjunan, jangan lupa follow Bang Jagarudi @jagarudi_. Betul kan Bang? Yes. Jagarudi. Siap. Jangan lupa get di fallback. Auto fallback dak Bang? Auto fallback. Iya. Iya kalau itu sih kalau misalkan Abang nak kasih tahu juga ke misalkan kalau ada kawan-kawan yang nak nanyo mengenai event gitu kan. Yo enggak apa-apa sih tanya be gitu. Abang siap untuk sharing. Apa namanya?
Hmm. Untuk ngasih informasi itu, iya kan, untuk sharing itu gitu. Misalkan DM tanyo gitu, insya Allah abang balas gitu. Misalkan event-event yang bagus menurut abang dalam tahun ini gitu. Ya misalkan kalau ada abang tahu, abang kasih tahu gitu. Iya, bener bang. Apa kalian Jangan terbuka malu-malu gak ada bang. Jadi tinggal ya. ya apa yang malu Jadi sama awak. Jadi tinggal follow B @jagarudi_, terus langsung DM B tanya-tanya dah bang. Kalian promosian. Promosi apa? Ya Ya, bang, sekali lagi bang, terima kasih banyak buat Bang Jagarudi. Yuk. Mungkin kita ketemu di kampus amin. Ada kegiatan. setelah pandemi ini usai. Mungkin dari Rehan dan Eka pamit undur diri. Sekian. Sampai jumpa di Bye-bye. FKJ Star Bercerita selanjutnya.